Masih Teh Susanti. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk malam ini saya berkesempatan untuk mencoba membahas sama-sama ya mengenai subtes verbal ya. Oh ya, Teh Susanti bisa dibuat jadi host ya, untuk di share screen. Saya ya hostnya. Bukan Teh Ana, masih Teh Ana. Teh Ana ya, Teh Ana. Ya. Kang Eha coba, udah bisa belum? Saya pakai multiple share aja. Oh ya, udah bisa Kang, makasih. Udah bisa kelihatan layarnya? Sudah, Kang. Siap. Oke, kita mulai ya pembahasan subtes penalaran verbal. Jadi untuk mekanismenya karena kita juga terbatas oleh waktu ya. Jadi yang saya akan coba bahas itu beberapa soal yang dimana memang persentase banyak. Jadi nanti kita coba untuk lebih optimal dalam penggunaan waktunya. Oke, untuk soal nomor 1, kira-kira jawaban dari teman-teman apa nih? Soal nomor 1. Banyakkan yang lumayan juga banyak yang salah. Aku salah. Jawabannya apa teh? Nomor 1. Aku C, Kak. Iya. Yang lain jawabannya apa tuh? Banyak yang E ya. Oke, jadi mungkin langsung saya bahas aja ya. Jadi untuk nomor 1 ini memang kemarin kebetulan kunci jawabannya ada yang salah di input. Jadi yang harusnya jawaban itu E. Ya kemarin kalau nggak salah itu di kunci jawabannya B. Jadi yang jawaban yang benarnya itu sebenarnya jawaban E. Ya. Jadi alasannya itu karena berhubungan sinonim ya. Dengan tangan sinonimnya serang membantu, angko sinonimnya tinggi hati. Jadi emang kebanyakan banyak yang jawab ya, tapi pas ini salah ya, pas di akhir, pas lihat hasilnya. Jadi emang kemarin salah input jawabannya aja sih. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kira jawabannya apa ya? Soal nomor 2. Sama Dari Kang Firman ya. Semua ya. Jadi kita langsung review jawabannya aja ya. Ya betul ya. Nah ini hubungan sejenis. Jadi hina sejenis anjing hutan, keluar sejenis musang. Oke, mungkin kita lanjut langsung ya ke soal selanjutnya. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? B. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Cukup bervariatif kayaknya nih. Oke, kebanyakan jawabannya B ya. Oke, kita langsung lihat jawabannya aja ya. Jadi ternyata jawabannya B. Alasannya, jadi hubungannya itu kompor adalah alat yang menghasilkan api, kipas adalah alat yang menghasilkan angin. Atau teman-teman bisa membayangkan sendiri lah kira-kira hubungannya. Jadi saya rasa soal nomor 3 sudah cukup jelas ya. Kita lanjut soal nomor 4. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Nah soal nomor 4 nih banyakan yang salah juga nih semua soal nomor 4.
D. Yang jawab D ya, B. Ini kan B ya. Mungkin yang jawabnya B bisa tolong bantu jelasin teman-teman. Alasannya kenapa jawabannya B. Ya, Mungkin silakan nggak? kalau yang apa nomor 4 itu kan titik-titik pepohonan sama dengan ladang titik-titik. Jadi sebelum pepohonan itu kan ada tempat. Jadi di pepohonan itu adalah tempat. Sebelum pepohonan itu tempat. Kalau ladang itu nanti isinya. Misalnya kalau kita masukkan hutan tempatnya. Kemudian di dalam hutan itu banyak pepohonan. Kemudian di ladang itu tempatnya. Di ladang itu banyak tumbuhan palawija. Jadi ada tempat sama isinya tempat tersebut itu, Kak. Ya, makasih Terima Kak. kasih. Jawabannya ya sama-sama. Ada juga yang jawab di chat ya, hutan terdiri dari pepohonan, maka sepertinya ladang terdiri dari misalnya palawija. Ya, kita langsung lihat jawabannya aja ya. Ya benar ya, jawabannya B. Alasannya ya hampir sama ya kayak Erlina tadi ya, yang bantu jawab ya. Udah ngeliat namanya juga sore. Jadi hutan ditumbuhi pepohonan, ladang ditumbuhi palawija. Istilahnya bisa seperti itu. Ya, saya rasa untuk nomor 4 udah jelas ya. Ada juga jawaban dari Kak Yuyun, kalau hutan itu terdapat pepohonan, kalau ladang itu banyak tanaman. Ya, benar ya. Jadi kita aja ke soal nomor selanjutnya. Nomor 5, kira-kira jawabannya apa ya? A. Sama A. Nomor 5 gampang ya. Benar ya jawabannya A. Jawabannya itu sekolah tempat siswa untuk belajar, laboratorium tempat ilmuwan untuk meneliti. Jadi kita lanjut soal nomor 6. Ini nomor 6 banyak juga nih yang salah. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Yang C. C. Yang lain semua sama C. Iya enggak sih? Ada yang punya jawaban lain? Oh, ada yang jawab B. C. Mungkin yang jawab C, Kak Putri bisa bantu menjelaskan kira-kira kenapa jawabannya C? Soalnya insinuasi itu kan artinya sindiran. Intinya enggak secara langsung gitu. Sedangkan yang artinya hampir mirip itu sinis itu kan kayak mengejek gitu. Ya, betul Mau ya. yang B allegro itu kayaknya cepat deh artinya, bukan lambat. Ya memang untuk soal-soal seperti ini pembenaran kata kita memang harus ini ya, harus banyak-banyak dilatih. Jadi memang pada saat ngerjain juga kemarin di batch sebelumnya saya juga bingung untuk soal-soal kayak gini karena katanya jawabannya benar ya C ya, sinis dan sama artinya kurang lebih. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Soal nomor 7. Kira ada yang bisa bantu jawab soal nomor 7? Yang C bukan Kang. Yang C, banyak C ya. Ada yang bisa bantu menjelaskan hubungannya apa kira-kira? Sinonim. Sinonim ya. Tuh, kita langsung lihat jawabannya. Ya benar C ya. Jadi majas adalah kiasan, dia hubungan arti sama atau sinonim ya untuk soal nomor 7. Memang akhir-akhirnya juga tentang pembenaran kata ya teman-teman. Kita next ke soal selanjutnya. Soal nomor 8. Kira-kira jawabannya apa teman-teman?
Semuanya D ya. Yang D bukan Kang. Ya, kita coba lihat langsung jawabannya ya, karena kebanyakan juga benar ya, nomor 8. Ya, benar jawabannya ya, D ya, 10 batu. Ya, kira-kira hubungan satuan. Oke, karena kebanyakan juga udah benar, kita next ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, kira-kira teman-teman jawabnya apa nih? Nomor 9 juga kebanyakan juga udah benar ya. Dari hasil pengerjaannya. A. Oke, kita langsung lihat aja jawabannya ya. Yang benar ya A ya. Jadi semua mahasiswa yang lulus dengan nilai baik bisa mendapat pekerjaan. Beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi lulus dengan nilai baik. Kesimpulannya, beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi bisa mendapat pekerjaan. Juga untuk tips saja untuk soal-soal bentuk silogisme yang klausanya ada beberapa, kesimpulannya pasti salah satu klausanya ada beberapa, kesimpulannya pasti beberapa juga. Jadi semua opsi yang ada semua ini bisa dieliminasi. Tuh, untuk tips untuk biar waktu yang kita gunain bisa lebih optimal lagi, biar nggak terlalu fokus lihat pilihan-pilihan jawabannya lagi. Karena kebanyakan juga benar, kita lanjut soal nomor 10 ya. Soal nomor 10, kira-kira jawabannya apa teman-teman? C. Mungkin Kak Fani bisa bantu jelaskan kenapa jawabannya C? Pertama karena kata Akang tuh yang kalau ada sebagian tuh pasti jawabannya sebagian. C bukan Kang. Ya, boleh dilanjutkan Kak Fani penjelasannya? Ya, terus habis itu di antara dua jawaban sebagian itu yang membutuhkan hiburan kan penduduk kota, bukan hiburan yang memerlukan penduduk kota gitu Kak. Ya, benar ya. Ya benar ya teman-teman ya, jawabannya C. Jadi kita langsung lanjut ke soal selanjutnya nomor 11. Kira-kira apa teman? Nomor 11, jika merasa lapar maka harus makan. Jika makan perlu mencuci tangan terlebih dahulu. Yang D bukan apa ya? Kira-kira alasannya apa ya, Kak Putri? Opsi B. Kan jika merasa lapar harus makan. Nah, kalau makan perlu mencuci tangan terlebih dahulu. Berarti kalau merasa lapar perlu mencuci tangan. Mungkin ada yang punya jawaban lain selain D? Atau semuanya D? Atau yang B ya? Aku B kemarin Kak, tapi katanya salah dilihat skornya kemarin. Mungkin bisa dibantu dijelaskan nggak? Kira-kira kenapa sampai bisa milih B kemarin? Kenapa pilih B? Karena kan pernyataannya kayak gini. Jika merasa lapar, maka harus makan. Ketika makan, perlu mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi, orang yang sudah mencuci tangan, sudah pasti dia lapar. Kayak gitu sih Kak analoginya, cuman katanya salah. Ya, memang hampir-hampir sama ya. Untuk opsi B dan opsi B tadi ya. Kita langsung lihat jawabannya dia. Yang mana yang benar? Ternyata jawabannya D ya. Jika merasa lapar, maka harus makan. Ketika makan perlu mencuci tangan. Jadi kesimpulan yang tepat adalah orang yang merasa lapar perlu mencuci tangan. Sekarang memang konotasi di sini untuk klausa kedua perlu ya, bukan harus. Jadi untuk opsi B
belum terlalu tepat. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini kemarin lumayan banyak yang salah juga ya. Kira-kira teman-teman jawabannya apa? Nomor 12. Ada yang jawab D. Menjawab E. Yang D. Ada yang jawab D. Ibu tidak memasak rendang atau sop untuk makan siang. Mungkin, iya guys. Mungkin yang Kak Putri boleh dijelaskan kenapa alasan memilih jawaban D? Nanti yang jawaban E juga ya. Oke, kalau Putri kemarin jawab D, soalnya kan ibu bermaksud masak makan siang untuk keluarga. Kalau masak rendang, beli dagingnya di pasar. Kalau masak sop, beli sayuran di warung dekat rumah. Nah, ternyata ibu tidak membeli daging sapi di pasar dan tidak membeli sayuran di warung dekat rumah. Jadinya, ibu kan tidak memasak rendang atau sop untuk makan siangnya. Tapi kan tetap masak gitu. Apa masak nggak sih? Kalau Putri kemarin gitu sih, masa iya jadi nggak masak makan siangnya? Gitu. Gara-gara nggak ini ya, gara-gara nggak ke pasar sama ini. Yang punya jawaban E, coba bisa bantu menjelaskan kira-kira kenapa jawabannya E? Kasihan kalau nggak masak makan siang, Kang. Bener ya, lapar ya. Boleh. Ya silakan. Baik Kang, terima kasih. Kalau saya sih mikirnya ini kan kalau untuk menjawab silogisme itu kan ada rumusnya juga ya Kang ya. Ada yang negasi dan juga enggak gitu ya. Jadi kalau saya pribadi di sini adalah prinsipnya adalah negasinya karena saya tuh menjawab beberapa soal yang ada di buku TPA bahwa kalau misalnya simpulan akhirnya adalah negasi, misalnya negasi itu adalah negatif kayak misalnya ini kan ternyata ibu tidak membeli daging, artinya itu adalah negasi. Jadi nanti jawabannya itu pasti akan negasi lagi, artinya kan tidak ya, berarti yang option tidak itu kan berarti yang D dan juga E. Nah, sedangkan kalau misalnya yang D itu sebenarnya bisa nyambung juga, cuman ini yang D itu kan kita harus mana P, mana Q-nya itu kan harus tahu. Jadi kalau misalnya ibu bermaksud masak makan siang untuk keluarga itu adalah P-nya, sedangkan di sini kan yang kalimat akhirnya adalah ternyata ibu tidak makan daging sapi, ternyata ibu tidak membeli daging sapi di pasar ataupun membeli sayuran di warung dekat rumah. Jadi itu kan negasi gitu ya. Jadi nanti jawabannya negasi P kalau saya sih. Jadi ada rumusnya gitu, cuman saya lupa rumusnya. Tapi saya yakin kalau misalnya E itu pasti benar karena dia akan ngikutin kalimat awalnya. Kalimat awalnya adalah ibu bermaksud memasak makan siang. Jadi pasti jawabannya adalah negasi dari P-nya itu sendiri gitu kalau dari saya. Mohon maaf kalau bingung. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin kita langsung lihat jawabannya aja ya untuk nomor 12 sambil kita bahas. Jadi memang untuk jawabannya benar itu jawaban E ya. Ibu tidak memasak makan siang untuk keluarga. Kenapa jawabannya E? Nah, kita balik lagi kalimat pertama. Jadi untuk melihat soal ini kalimat pertama dengan saja kita fokus ke silogismenya ya. Nah, bisa dilihat di soal ternyata kedua premis ini diingkari dia. Jadi jika ibu memasak, yang premis pertama jika ibu memasak rendang, ibu akan membeli daging sapi di pasar. Dan jika ibu, yang premis kedua, jika ibu memasak sop, ibu hanya membeli sayuran di warung dekat rumah. Ternyata kedua premis ini diingkari. Ibu tidak membeli daging sapi di pasar ataupun membeli sayuran di warung dekat rumah. Nah, simpulan yang tepat adalah karena kedua klausa ini diingkari, otomatis hasilnya ibu tidak masak rendang dan sop. Nah, untuk opsi D, ternyata di opsi D itu ibu tidak memasak rendang atau sop untuk makan siang. Otomatis bisa jadi salah satunya dimasak ibu karena ada kata atau di situ. Kalau dia kata hubungnya dan, opsi D bisa menjadi jawaban yang tepat. Lalu selanjutnya, jadi yang menyisakan opsi terakhir itu ya opsi E, yaitu ibu tidak masak makanan, tidak masak makan siang, karena yang opsi D udah nggak bisa kita pilih sebagai jawabannya.
Oke, mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa di akhir sesi kita coba lanjut ke soal selanjutnya ya. Ya, soal nomor 13. Ini juga lumayan pada benar, yang benar juga banyak ya. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Nomor 13. Yang B. B. Kebanyakan B ya. Langsung lihat aja ya jawabannya. Ya betul, dia kebijakan PPKM masih diperpanjang. Ya, kita next ke soal nomor 14. Nah, ini juga soal nomor 14 juga banyak yang masih ini ya, masih terkendala. Atau mungkin jawabannya apa nomor 14? Yang A bukan, Kang. A. Semua A ya? Ibu nggak mau besok orang paham? Ada yang jawab? Banyak kan udah A ya? Ada yang jawab B. Mungkin yang jawab A bisa bantu menjelaskan kalau teman-teman yang lain apa alasan pilih jawabannya A. Kalau Putri kemarin itu kan padi itu subur, ada tikus datang. Nah, jika tikus datang, petani mengalami kerugian. Berarti intinya kalau padi subur, petani kan mengalami kerugian. Jadi jawaban yang tepat itu kayaknya yang A. Jika petani tidak rugi, berarti padi tidak subur. Jadi ternyata udah reveal ya jawabannya ya. Ya memang jawabannya A ya teman-teman ya. Memang kemarin saya lihat dari hasilnya banyak yang masih terkendala. Jadi kita coba bahas ya nomor 14. Nah, untuk nomor 14, jika padi di sawah tumbuh subur, maka tikus akan datang. Klausa pertama ya. Klausa keduanya, jika tikus datang, maka petani akan mengalami kerugian. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan kombinasi R jika maka P atau negasi R jika maka negasi P. Nah, yang paling mendekati itu opsi A, negasi R jika maka negasi P. Jika petani tidak mengalami kerugian, maka padi di sawah tidak subur. Ini kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang kita nggak perlu memikirkan apakah ini dia simpulannya masuk akal atau enggak. Yang kita perlu perhatiin itu bagaimana rumusan kesimpulannya. Ya, mungkin kita langsung lanjut ke nomor 15 dulu ya. Untuk yang nomor 15. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Yang D. D, kebanyakan D ya. Nomor juga saya lihat gak ada yang terkendala juga ya. Kebanyakan juga jawabannya udah benar. Jadi kita langsung ke jawabannya aja. Benar ya D ya. Wildan menggunakan jaket dan shawl. Oke, kita langsung next ke soal nomor 16. Ini juga saya lihat dari hasilnya juga kebanyakan teman-teman benar ya. Yang D juga. Ya, jika pintu rumah terbuka maka rumah tidak kosong. Jika rumah tidak kosong maka ada orang di dalamnya. Kesimpulan tepat adalah kebanyakan D ya. Jika pintu rumah terbuka maka ada orang di dalam. Langsung kita review aja jawabannya. Benar ya teman-teman ya. Tadi main pasir. Apa? Main pasir. Beri.
Oke, nomor 17. Nah, ini yang saya lihat masih banyak yang terkendala ya. Nomor 17. Yang jawabnya Yang Jaya. Ya, mungkin langsung kita bahas aja ya sama-sama ya untuk nomor 17. Karena ini perlu ada apa namanya? Gambarnya gitu ya. Saya langsung kita bahas nomor 17, ternyata jawabannya ya teman-teman ya. Siapakah yang duduk berseberangan dengan Marsha? Yang duduk berseberangan dengan Marsha adalah Jaya. Untuk cara pengerjaannya sendiri, nah di dalam soalnya kan dalam rapat pengurus OSIS organisasi dihadiri oleh 8 orang. Nah, Hamdan sebagai ketua organisasi duduk di antara bendahara dan sekretaris. Jadi Hamdan sebagai ketua organisasi, ketua Hamdan duduk di antara bendahara dan sekretaris, yaitu Alia sebagai bendahara dan Marsha sebagai sekretaris. Kemudian Udin duduk berhadapan dengan Hamdan. Ya, Udin duduk berhadapan dengan Hamdan ya. Lalu setelah itu dan bersebelahan dengan Daud. Nah, otomatis Daud ini antara di sebelah kiri Udin atau enggak di sebelah kanan Udin. Ini masih ambigu. Nah, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Nyata posisi Sonia berada di antara Jaya dan Alia, sedangkan Romi duduk di depan. Nah, posisi posisi Sonia berada di antara Jaya dan Alia. Di sini kan kita udah tahu nih Alia di samping Hamdan ya. Jadi otomatis untuk posisi Sonia dan Jaya udah bisa kita ketahui. Sonia dan Jaya. Sonia berada di antara Jaya dan Alia. Otomatis Daud berada di sebelah kanan Udin. Lalu selanjutnya tinggal Romi duduk di depan Sonia. Otomatis siapakah yang duduk berseberangan dengan Marsha? Yaitu Jaya. Sampai sini udah cukup jelas ya teman-teman ya. Ada yang terkecoh. Kenapa tuh bisa jawabnya Daud? Karena lupa berseberangan beda sama berhadapan kan. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya untuk tetap fokus apa yang ditanyain oleh soal. Memang soal-soal seperti ini banyak yang suka mengecoh, jadi perlu fokus yang tinggi untuk menyelesaikan soal-soal tipe seperti ini. Oke, kita next ya ke soal selanjutnya nomor 18. Nah, ini juga dilihat dari hasil tesnya cukup banyak juga yang masih terkendala ya. Sekar. Juga soal cerita. Oke, Sinta. Jawabannya apa tuh? Sinta. Ada yang jawab Sekar juga tadi ya? Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Mungkin kita langsung bahas aja ya. Untuk soal nomor 18. Jadi jawabannya itu adalah Sekar. Jadi ini memang untuk tipe soal seperti ini harus kita diurai secara seksama ya, biar enggak keliru. Oke, langsung ke pembahasan. Jadi yang kita ketahui dari soal, diketahui Lala memiliki skor 80. Lalu di kalimat kedua, skor Sinta lebih tinggi 2 poin dari skor Robi dan lebih rendah dari 1 poin dari skor Sekar. Jadi kita rincikan dulu tuh tiap-tiap kalimatnya dalam bentuk susunan matematika lah. Jadi Sekar dari kalimatnya kita bisa tahu skor Sinta lebih tinggi 2 poin dari skor Robi dan lebih rendah 1 poin dari skor Sekar. Otomatis kalau Robinya 0, Sintanya +2, sedangkan Sekarnya +3. Karena Sekar kan lebih
Sinta kan lebih kurang 1 poin dari Sekar, otomatis Sekar plus 3. Lalu selanjutnya, jika skor Kisma lebih tinggi 4 poin dari skor Lala, nah dari poin ini kita udah bisa tahu tuh skor Kismanya berapa. Skor Lala kan tadi 80. Otomatis skor Kismanya, skor Lala ditambah 4. Karena lebih tinggi 4 poin dari skornya Lala. Otomatis skor Kisma 84. Lalu Lala dan lebih tinggi 1 poin dari skor Robi. Ternyata skor Kisma lebih tinggi 1 poin dari skor Robi. Nah, otomatis karena skor Kismanya kita udah tahu, kita udah bisa dapat tuh skor Robi berapa. Otomatis skor Robinya 83. Nah, yang ditanya skor tertinggi diraih oleh, otomatis yang skor Robi ini kita bisa masukin di persamaan yang awal, yang persamaan yang kedua. Jadi kalau skor Robi 83, otomatis skor Sinta skor Sinta itu 83 ditambah 2. Jadi 85. Sedangkan skor Sekar 83 tambah 3. Jadi 86. Otomatis sekarang memiliki nilai tertinggi. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang poin-poin kalimatnya itu perlu kita jabarin satu persatu. Baru kita susun, lalu tentukan jawaban mana yang paling pas. Dan mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan kita bisa di akhir sesi ya. Kita coba aja lanjut ke nomor 19. Untuk nomor 19 ini memang kebanyakan udah banyak yang benar juga ya. Yang B. Yang B. Yang lain kayaknya juga udah. Kalau saya lihat dari hasilnya juga kebanyakan udah B ya jawabannya. Jadi kita langsung coba lihat jawabannya aja. Benar ya B ya teman-teman. Jadi ini sama kayak soal nomor 18 tadi. Kita uraikan aja satu persatu tiap kalimatnya. Baru kita susun. Lalu kita lihat apa yang ditanya. Lalu tentukan jawaban dari hasil penyusunan kita yang tadi. Kita langsung lanjut ke soal nomor 20. Nah, untuk soal nomor 20 ini saya lihat memang ada beberapa yang masih terkendala juga ya. Hasil survei menunjukkan bahwa lagu keroncong lebih disukai daripada lagu klasik. Yang rock D. dan dangdut. Ya, yang D ya. Ada yang punya jawaban lain juga. Selain jawaban D. Nomor 20. Pak Tanti nggak teliti baca soal. Memang ketelitian yang nomor 1 ya untuk soal-soal tipe seperti ini. Salah mata langsung bisa salah jawabannya ya. Banyak ya. Kita langsung lihat ya jawabannya apa. Untuk soal nomor 20. Ya, benar ya di penjelasan sendiri. Kita uraikan satu persatu kalimatnya. Hasil survei menunjukkan bahwa lagu keroncong lebih disukai daripada lagu klasik. Jadi keroncong lebih disukai daripada lagu klasik. Untuk kalimat kedua, lagu rock dan dangdut sama-sama disukai. Namun tetap disukai lagu keroncong. Jadi dari kalimat kedua ini kita tahu lagu keroncong masih lebih disukai daripada rock dan dangdut. Di klausa kedua ini, di kalimat kedua ini, rock dan dangdut ini. Kalau kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Ternyata lagu pop lebih disukai daripada lagu keroncong. Nah, otomatis susunannya jadi lagu pop, keroncong, baru setelah itu diikuti dengan rock dan dangdut. Lalu untuk kalimat selanjutnya, lagu rock lebih disukai daripada lagu klasik, namun tidak lebih disukai daripada lagu dangdut. Jadi dari kalimat ini kita bisa tahu susunannya ternyata lagu rock lebih disukai daripada lagu klasik, namun tidak lebih disukai daripada lagu dangdut. Otomatis posisi rock dan dangdut ini udah nggak setara lagi di kalimat ini. Mati urutannya sekarang menjadi pop,
keroncong, dangdut, rock, klasik. Nah, otomatis jawabannya D ya. Karena yang ditanya itu urutan jenis lagu dari yang paling sedikit penggemarnya. Nah, ini nih. Kayaknya kebanyakan itu kemarin teman-teman terkecoh udah dapat hasil pop keroncong dangdut rock klasik, udah nggak lihat lagi apa yang ditanya, makanya kebanyakan ada yang jawab C nih. Nah, jadi ya kembali lagi ya ke penelitian teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan apa yang ditanya. Karena yang ditanya itu urutan jenis lagu dari yang paling sedikit penggemarnya, bukan yang paling banyak. Oke, kita next ya ke soal nomor 21. Nah, untuk soal nomor 21 ini memang kebanyakan juga udah benar ya. Jawabannya apa kemarin yang 21? Ya, jawabnya A semua ya. Ya, benar ya teman-teman ya, jawabannya A. Ini karena kebanyakan udah benar juga. Langsung kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Soal nomor 22. Soal nomor 22, teman-teman kemarin jawabannya apa? Soal nomor 22. A juga ya. Yang A, putih. Ya, dari hasilnya juga kemarin kebanyakan juga udah benar ya jawabnya A. Benar ya teman-teman ya, jawabannya A. Oke, karena udah jelas, kita langsung lanjut ke soal yang terakhir ya teman-teman. Nah, 23 ini kebanyakan juga masih ada yang masih keliru ya. Ada 5 orang bersahabat. Kira-kira kemarin teman-teman jawabannya apa? Untuk yang 23. Oh, Bang Firman salah ya kemarin. Yang A. Sama A. Sama A juga ya. Oke, biar nggak membuang waktu, langsung kita lihat aja ya jawabannya yang benar apa ya. Langsung kita jelaskan. Ya, ternyata jawabannya yang benar A ya teman-teman ya. Untuk pembahasannya sendiri, kita breakdown juga kalimatnya satu persatu. Ada 5 orang bersahabat, Yuan, Dian, Nadia, Nisa, dan Yuni. Yang paling muda di antara mereka Yuni. Jadi Yuni termuda ya. Lalu dari kalimat ketiga kita tahu Yuan tidak lebih tua dibandingkan Dian dan Nadia. Jadi Yuan lebih muda dari Dian dan Nadia. Lalu kalimat selanjutnya dia menjelaskan hanya Yuan lebih muda dari Nisa. Jadi Yuan lebih muda dari Nisa. Kemudian di kalimat selanjutnya Nadia lebih tua dibandingkan di otomatis posisi Dian dan Nadia ini udah jelas ya di kalimat selanjutnya. Jadi Yuan lebih muda dari Dian, lebih muda dari Dian, lebih muda dari Nadia. Di kalimat selanjutnya ternyata udah langsung pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya urutan usia kelima orang sahabat tersebut dari yang paling tua ke yang paling muda adalah. Jadi urutannya dari yang paling tua otomatis Nadia, Dian, lalu diikuti dengan Nisa, Yuan, dan diikuti dengan yang termuda Yuni. Ya teman-teman ya. Jadi caranya memang oke, mungkin sampai sini ya. Serba ini yang ada bisa langsung ditanyakan. Kalau ada yang masih bingung. Kalau nggak ada mungkin langsung kita lanjut ya ke
selanjutnya ya, biar nggak terlalu malam ya. Kalau masih ada yang punya pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ya. Kayaknya udah, ini untuk subtes penalaran verbal udah pada jelas semua ya. Dan nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Ana atau Teh Susanti bisa putus-putus suaranya ya. Jelas kok, Kak. Oh, udah jelas. Oh, ya. Mungkin kalau nggak Jelas, ada Kak. pertanyaan lagi, siap, makasih. Kang. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa, oh ya boleh. Ya, mohon maaf Kang. Jadi ya, siap. Nomor 17 itu saya nomor 17 ya Kang ya, terkait dengan dalam rapat pengurus organisasi. Nah itu tuh sebenarnya kalau di penjelasan Kang itu kan pakainya bulat ya Kang ya. Pakainya bulat nih. Nah saya itu kemarin salahnya adalah pakainya sejajar tapi dia berhadapan. Nah sedangkan di soal itu kan memang dia tidak ada dijelaskan ya apakah duduknya berhadapan atau gimana gitu. Itu kan memang berhadapan tapi berhadapannya posisinya seperti apa gitu ya. Nah itu kenapa saya jawabnya Daud karena memang ya yang penting Daud itu di samping Udin dan apa namanya dan berhadapan dengan Hamdan dan Hamdan itu kan beriringan dengan Alia dan Marsha urutannya kan benar. Jadi Marsha itu pasti akan berhadapan dengan Daud. Nah kalau misalnya posisinya dia itu adalah apa namanya sejajar gitu Kang ininya apa namanya kursinya itu sejajar gitu. Nah Kang kan ini menjelaskannya atau ternyata bikin ininya pakainya yang bulat sedangkan di soalnya itu kan memang tidak dijelaskan apakah memang dia duduk melingkar atau duduk sejajar atau duduk berhadapan atau seperti apa. Nah itu apakah memang nanti soal-soalnya akan sesusah itu ya Kang ya. Takutnya kita salah menganalisis soal, oh ternyata ini pakai yang sejajar, oh ternyata ini pakai yang duduk melingkar, tapi di soalnya tuh tidak menjelaskan bahwa, oh ini tuh soal tuh harusnya pakai yang melingkar gitu Kang. Nah itu kalau saya itu kemarin salahnya itu sejajar gitu ininya, jadi saya jawabnya Daud gitu Kang. Terima kasih. Ya sama-sama. Jadi untuk pengalaman saya sendiri memang tipe-tipe soal seperti ini dia dijelaskan ya untuk apa namanya bentukan dudukannya seperti apa, apakah memanjang atau bulat. Mungkin untuk khusus yang soal untuk dijelaskan. Tapi dari pengalaman saya sendiri kebanyakan dari soal-soal yang udah saya jumpai pas tes kemarin dia dijelasin sih untuk tipe duduknya yang seperti apa itu dijelaskan. Jadi ya intinya coba kuasai aja sih yang tipe bulatnya untuk cara-caranya bagaimana yang paling optimal, tipe yang sejajar pun bagaimana yang paling optimal itu cukup dipahami aja. Jika memang sudah bisa dipahami secara optimalnya bagaimana untuk menjawab soalnya juga bakal lebih mudah sih. Ini untuk pengalaman saya juga memang kemarin dijelasin sih untuk tipe duduk seperti apa. Karena ini di sini biasanya untuk duduk 8 orang ini memang melingkar. Jadi biasanya untuk soal yang ada 8 orang ini biasanya duduknya melingkar. Tapi nanti pasti dijelasin sih untuk tipe duduknya sebenarnya pasti dijelasin. Ya ditampilin di soal. Lain masih ada pertanyaan? Dari Kang Fibol udah jelas? Jelas Kang, terima kasih. Dari saya sudah cukup. Ya, sama-sama. Ya boleh Kak Ayu. Untuk nomor 18 tadi masih belum paham sih yang sekar kenapa 3 plus 3 ya. Boleh dijelaskan. Jadi ini kita bisa lihat di kalimat ke-3 ya Kak ya. Jadi skor Sinta lebih tinggi 2 poin dari skor Robi. Jadi dari kalimat ini kita udah tahu. Skor Robi, skor Sinta dia lebih tinggi 2 poin dari skor Robi.
Sedangkan di kalimat selanjutnya, dan lebih rendah masih skor Sinta, dan lebih rendah 1 poin dari skor Sekar. Ternyata skor Sinta lebih rendah 1 poin dari skor Sekar. Otomatis kalau kita acuannya ke skor Robi, jadi skor Sekar itu 3 poin di atas skor Robi, Kak. Karena skor Sinta yang +2, yang 2 poin di atas skor Robi, itu masih kurang 1 dari poinnya Sekar. Otomatis kalau kita mengacu ke otomatis kalau kita mengacu ke skor Robi, skor Sekar itu +3 skor Robi. Gitu, Kak. Sampai sini udah jelas ya, Kak Ayu? Jelas. Sama-sama. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Atau masih ada waktu nggak? Atau Santi? Ya, Mangga kan mungkin masih ada 2 menitan lagi kali ya. Kalau mau ada yang bertanya, silakan. Pertanyaan terakhir, kalau masih mau bertanya. Kita lanjut ke subtes. Boleh bikin puyeng ya. Subtes kuantitatif. Sudah kan? Teman-teman sudah ada yang tidak ingin ditanyakan lagi? Mungkin kalau udah nggak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup ya, Kak Santi. Boleh. Ya, terima kasih semua atas kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Hehe sudah memaparkan terkait verbal ya. Terkait tes verbal. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas tes kuantitatif ya, teman-teman. Mungkin di sini saya sebelumnya mohon izin gitu ya, karena saya juga bukan dari pendidikan matematika atau yang ahli dalam matematika gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja. Dan mungkin yang saya bilang di grup gitu ya, kalau matematika yang sekarang di simulasi 1 ini masih cukup mudah gitu ya, masih cukup mudah. Mungkin di akhir juga saya akan coba buka satu contoh soal yang mana belum ada di tes simulasi 1 kemarin gitu. Jadi biar ada gambaran ketika simulasi nanti berikutnya ya. Karena memang ketika di tes pun ada gitu ya, ada soal ini, tapi di tes simulasi 1 ini belum ada seperti itu. Oke, PPT-nya sudah terlihat, teman-teman? Masih loading teh kalau di saya. Masih loading ya. Nah, udah. Sebentar teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih semangat semua ini setelah tadi pembahasan pemecahan masalah dan verbal. Gimana? Udah mulai panas, teman-teman? Semangat. Semakin malam harusnya semakin semangat ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai, oke, teman-teman? Sudah siap? Insya Allah siap teh. Insya Allah ya. Oke, kita akan coba ke pembahasan yang pertama, nomor 1. Mau nanya dulu ke teman-teman. Kemarin teman-teman jawaban nomor 1 ini apa? Kak. Ya. Tadi Teh Melati ya. Teh Melati Sukma yang tadi jawab. Ya. Gimana polanya, Teh? Kalau aku itu Kak ngitungnya dari aku abaikan angka-angka yang besar sih Kak supaya memudahkan saya. Jadi langsung ke angka terakhir saya, angka 1 2 3. Nah, di situ kan dia setiap angkanya itu mengalami penurunan. Jelas nggak sih Kak? Kedengaran nggak sih Kak? Ya, oke. Nah, dia itu mengalami penurunan terus itu. Nah,
di situ setelahnya itu pasti angkanya itu